Satu lagi, regulasi dan keadaan sih mungkin. Keadaan ini, ya. Keadaannya seperti ini. Terus regulasinya gak mencukupi untuk keadaan seperti ini. Sama kayak COVID kan, Mbak. COVID kan gitu. COVID datang berat, regulasinya nggak ada, bingung. Halo Sobat Memo, senang sekali bisa menyapa kembali yang ada di rumah. Seperti biasa, podcast Memo kali ini akan membahas sesuatu yang menarik dan sedang panas. Dan saya hari ini sangat senang sekali karena saya ditemani dua tamu spesial dari jauh-jauh datang ke kantor Memo. Dosen Skena Bapak Ferry Anggriawan SHMH dan Mas Taufikur Rahman SHMH. Bapak Ferry, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Baik. Bagaimana Pak perjalanannya? Nggak macet? Oh, tadi ya lumayan macet perjalanan di sini ya. Dari kampus tadi ya? Dari kampus ini. Dari kampus, oke. Agak padat kendaraan. Agak padat, oke. Mas Taufik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Tadi kita udah ngobrol datang bareng tadi ya? Iya, datang bareng ya. Oke. Udah siap ya? Boleh. Pak Insya Allah Ferry siap. sama Mas Taufik? Siap. Oke. Baik Sobat Memo, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat panas ya, hangat diperbicarakan, yaitu tentang kasus Tom Lembong. Mohon izin ini saya baca dulu ya. Ya, Oke. Silakan. Mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus korupsi impor gula. Meskipun hakim menyatakan bahwa ia tidak menikmati hasil korupsi tersebut. Putusan ini didasarkan pada temuan bahwa kebijakan impor gula yang diterbitkan Tom Lembong melanggar hukum dan menyebabkan kerugian negara serta menguntungkan pihak lain. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tom terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 194,72 miliar. Putusan terhadap tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya dinilai tidak ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong antara lain dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Oke, langsung saja yang pertama kepada Pak Ferry dulu nih ya. Pak Ferry, sebenarnya dalam perspektif kebijakan publik ini sebenarnya perbuatan yang dilakukan Tom Lembong ini keliru atau bagaimana? Silahkan Pak. Nah, ini saya mencoba menganalisa dari perspektif hukum administrasi negara ya. Atau kita berbicara terkait kewenangan dulu ya. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya terkait fakta persidangan atau dari aspek pidananya akan dijelaskan oleh Mas Taufik ya. Jadi saya ingin membahas dari hulunya dulu mungkin ya. Jadi kemarin itu saya membaca-baca ya. Jadi saya mencoba koreus lagi ya, kayak anak kecil lagi. Gula ini sebenarnya dari mana sih? Nah, gitu kan ya. Kita berangkat dari situ dulu aja. Nah, setelah saya pelajari, ternyata gula yang kita konsumsi setiap hari itu bisa berasal dari dua bahan. Bisa dari tebu, juga bisa dari gula kristal kasar atau GKK. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa PTPN ya yang ada di Indonesia yang mengelola gula melalui pabrik gula ya, itu saat ini masih belum bisa mengelola dari gula kristal kasar menjadi gula kristal putih kemudian menjadi gula konsumsi, masih belum bisa. Tetapi bahan olahannya masih pakai old tradition ya. Jadi masih pakai tebu. Ya. Tebu kemudian bisa jadi gula putih atau menjadi gula konsumsi. Faktanya seperti itu. Nah, yang saya lihat adalah fakta yang saya baca ya, itu pada saat itu terjadi kelangkaan gula di Indonesia di tahun rentan 2015-2016 ya. Itu terjadi kelangkaan gula, pasokannya itu yang saya baca itu kurang dari 30 atau 40% ya dari pasokan 1 tahun. Artinya Tom Lembong di sana bisa membaca bahwa pasokan gula yang ada sekarang kalau pakai skema dari pabrik tebu ya, tebu kemudian dijadikan gula itu cuma bertahan sampai April atau Maret. Nah, artinya untuk long termnya kita harus pakai gula apa ini? Nah, itu
Posisinya Tom Lembong, saya tidak membela Tom Lembong ya, tapi posisinya pada saat itu memang seperti itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ya, baik dari gula konsumsi ya yang dikonsumsi oleh pribadi ataupun gula industri yang dikonsumsi untuk produksi seperti makanan, minuman ya dalam kapasitas besar, maka Tom Lembong membuat terobosan ya. Terobosan itu adalah mengekspor gula kristal kering kemudian untuk diproduksi menjadi gula kristal putih ya, kemudian dikonsumsi diproduksi lagi menjadi gula kristal, gula konsumsi terakhirnya ya. Tetapi fakta yang ada di lapangan, PTPN kita itu tidak ada. Ya, artinya setelah diimpor gula itu, ini mau digiling di mana ini? Diproduksi di mana? Ya kan? PTPN kita yang di bawah BUMN itu nggak ada pabriknya yang bisa mengolah dari gula kristal kasal ke gula kristal putih ataupun ke gula konsumsi, nggak ada. Tetapi ya mau nggak mau pakai tebu. Nah, sedangkan produksi tebu kita pada saat itu macet, nggak bisa melihat dalam long term atau memenuhi dalam jangka panjang. Nah, maka dari itu solusinya Tom Lembong adalah menggait perusahaan swasta untuk memproduksi dari gula kristal kasar itu menjadi gula kristal putih dan juga menjadi gula konsumsi. Oke, pertanyaannya sekarang kalau kita masuk ke dalam hukum adalah mana sebenarnya yang diatur atau mana yang sebenarnya dilarang. Dalam hukum itu masalah impor dan ekspornya ya. Kalau kita melihat regulasi ya, kita akan melihat ke peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 117 tahun 2015 ya. Di sana itu mengatur sesuatu yang dilarang untuk impor itu adalah gula kristal putih. Ya. Jadi karena ada regulasi yang melarang gula kristal putih ini ya, maka Tom Lembong membuat skema, ya udah yang saya impor adalah gula kristal kasar tadi. Nah, tetapi perlu diketahui bersama bahwa untuk mengimpor gula kristal putih itu harus ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui ya. Rapat koordinasi Rakortas ya, kemudian persetujuan menteri ya, hitung-hitungan BUMN-nya seperti apa, kerugian seperti apa lah. Ini tidak dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, artinya di sini saya melihat Tom Lembong ini buah si malakama ya. Maju kena, mundur kena. Kalau dia tidak mengeksekusi pada saat itu, gimana caranya memenuhi pasokan dalam 1 tahun ke depan? Ya, ngikut skemanya yang lama aja, aturan yang lama. Ya udah, Maret sampai April akan terjadi lonjakan gula, harga gula, kelangkaan gula. Kita harus diterima kalau kita menuruti regulasi. Tapi kalau Tom Lembong mengikuti diskresi itu tadi ya, terobosan hukum baru itu tadi, ya konsekuensinya Tom Lembong lah yang kena. Ya, karena tidak memenuhi regulasi itu tadi. Nah, saya melihat dari hukum administrasinya seperti itu. Artinya ini adanya kerancuan ya, atau ketidakadanya peraturan yang melihat permasalahan ke depan. Ya, mungkin pada saat membuat peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 117 tahun 2015 ini hanya melihat mungkin nanti someday itu kita akan impornya GKP aja ini, nggak impor GKK. Ya udah kita buat aturannya GKP saja, GKK nggak usah impor. Nah, ternyata keadaannya mendesak, mau nggak mau ya harus diambil ini, take it or leave it kan gitu. Ya, ya itu tadi maju kena, mundur kena. Nah, itu yang saya lihat ya. Artinya kebingungan dalam regulasi impor ini tadi yang membuat Tom Lembong itu saya bilang maju kena mundur kena. Iya. Oke, luar biasa. Ini tadi hulunya ya hulunya, Pak ya. Ya. Oke. Sekarang ke Mas Taufik ya. Perbuatan Tom Lembong itu yang udah dijelaskan juga sama Pak Ferry, izin impor gula tanpa izin ini kan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi gitu. Sebenarnya apa sih gitu? Mungkin sahabat Umum juga nggak tahu ini tuh gimana sih tindak korupsi pidana itu. Silahkan. Baik, kalau kita gini ya, kalau kita melihat dari kronologi kasusnya pada khususnya, tindakan Tom Lembong itu merupakan adanya indikasi tindakan pidana kalau kita menarik dari ataupun mengaitkan dari perbuatan melawan hukum tadi. Terus dan gini istilahnya, dan perbuatan melawan hukum itu menimbulkan suatu kerugian keuangan negara. Karena begini, Tom Lembong ini kan merupakan suatu menteri ya, Menteri Perdagangan pada tahun 2015 yang mana beliau itu menerbitkan suatu perizinan impor gula sebesar 105.000 ton kepada PT PPI. Yang mana putusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tom Lembong itu
sangat bertentangan dengan kesepakatan ataupun hasil daripada rapat koordinasi pemerintah. Itu sebenarnya kesalahan fatal dari yang diambil oleh Tom Lembong begitu kan ya. Terlebih lagi PT PPI tadi itu menunjuk beberapa perusahaan swasta untuk mengeksekusi hal itu tanpa adanya persetujuan ataupun rekomendasi dari Menteri Perindustrian, dan tidak ada koordinasi lebih lanjut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Tom Lembong ini melakukan tindakan pembiaran atau istilahnya pengabaian terhadap prosedural hukum atau prosedural administrasi. Yang mana hal ini kalau kita meninjau bahwasanya itu melimpahkan terhadap pihak swasta dan lain sebagainya, ini kan sudah menguntungkan salah satu pihak ya Pak ya, walaupun tidak secara pribadi. Yang mana juga di situ ada indikasi keterlibatan dari Koperasi, Polri dan TNI. Nah, ini yang memenuhi unsur abuse of power. Itu termaktub di dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwasanya pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi untuk istilahnya gini, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi begitu. Mungkin itu saja. Oke, ini saya jadi ilmu baru ini Pak ya. Oke, Mas Taufik, diketahui kan kalau misalnya Tom Lembong ini terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana dakwaan primer itu divonis 4,5 tahun di penjara, dengan nilai kerugian di pengadilan disebut mencapai hampir 600 miliar. Namun yang menjadi perdebatan publik ini adalah Tom Lembong ini tidak terbukti memperkaya diri. Nah, itu bagaimana? Baik ya, kalau kita membicarakan persoalan ini sebenarnya sangat viral Pak ya. Ya. Banyak perdebatan, ada yang mengatakan bahwasanya Tom Lembong ini tidak layak dikenakan pasal itu dikarenakan dia tidak memperkaya diri sendiri. Dan itu pun hakim mengiyakan persoalan itu. Dan jaksa pun tidak menemukan bukti bahwasanya Tom Lembong ini melakukan tindakan tersebut atas dasar ingin memperkaya diri sendiri. Tapi kalau kita membahas persoalan itu, mungkin kita sama-sama membedah ya, apa struktur yang ada ataupun unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut. Kita itu harus membedah satu persatu, sebab semua unsur yang ada di dalam pasal tersebut itu harus terpenuhi tanpa terkecuali. Begitu. Kalau tadi itu di pasal 2 ya, pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu pertama kalau nggak salah, suatu tindakan yang melawan hukum. Ini poin pertama Pak ya. Oke, kalau kita tarik ini dari kronologi kasus tadi, bahwasanya Tom Lembong ini membuat suatu putusan atau menerbitkan suatu keputusan, dia itu menyalahgunakan kewenangannya Pak. Dan artinya ini istilahnya memenuhi unsur yang pertama, ya kan? Yang mana penerbitan itu tanpa adanya jalur koordinasi dan juga yang jelas itu bertentangan dengan putusan hasil rapat, dan lain sebagainya. Ini satu unsur sudah terpenuhi. Yang kedua ini yang sangat viral sebenarnya kan. Yang di poin kedua ini bahwasanya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oke. Memperkaya diri sendiri oke. Ini jaksa tidak menemukan bukti konkret ataupun hakim pun mengiyakan bahwasanya tidak ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri. Tapi setelah kata memperkaya diri sendiri itu ada kata atau. Kita bedah kata atau ini apa sih maksudnya? Kata atau dan secara artikulasi ini beda. Kalau kita melihat atau mengamati dari gramatika bahasa Indonesia, kata atau ini suatu kata pilihan. Artinya begini. Ketika satu unsur yang mengatakan bahwasanya Tom Lembong ini tidak memperkaya diri sendiri, akan tetapi dia memperkaya orang lain dengan kebijakan tadi itu, yang seperti kronologi di atas, yang mana ada beberapa korporasi ataupun perusahaan yang diberi lisensi untuk melakukan impor tadi. Ini kan sudah jelas toh Pak, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, untuk kerugian negara ini sudah jelas juga kan. Hasil audit tadi yang sampai ratusan miliar itu. Nah, simpelnya menurut saya,
Ini ya saya nggak memojokkan Tom Lembong. Kalau Bapak tadi katanya nggak mau membela Tom Lembong, saya juga nggak ada indikasi untuk ataupun tendensi untuk mengerucutkan Tom Lembong. Tapi kalau kita mengamati menggunakan kacamata hukum itu begitu. Ini semua unsur itu sudah terpenuhi dan bisa dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu. Oke. Dan Pak Ferry, kalau kita lihat sebenarnya banyak menteri ya setelah Tom Lembong ini juga ada gitu. Kenapa Tom Lembong ini yang dijerat gitu? Ya. Jadi gini ya, kalau saya lihat kan ya, kalau memang itu yang dijerat itu adalah Tom Lembong, nah itu kan juga pertanyaan besar ya. Karena saya membaca beberapa kasus ya, setelah Tom Lembong itu juga ada Menteri Enggar Tiasto ya. Enggar Tiasto itu Menteri Perdagangan juga di era 2016 sampai 2019. Dan kasusnya juga hampir sama ya. Artinya kasusnya itu sama-sama menerbitkan surat izin impor ya, perizinan impor. Nah, kemudian tidak melalui rapat koordinasi atasan Rakortas sama ya. Kemudian merugikan BUMN juga sama. Tetapi Enggar ini itu sampai saat ini masih statusnya tersangka. Ya, bedanya Enggar ini terbukti ya adanya suap atau gratifikasi dan kemudian ada memperkaya diri sendiri dan orang lain, ada terbukti, ada buktinya. Artinya statusnya sampai sekarang belum putusan pengadilan ya. Jadi masih tersangka. Nah, tetapi Tom Lembong ini ya, jeda waktunya itu lebih lama tetapi lebih cepat ya proses persidangannya. Nah, di sini saya melihat politik hukum itu seperti apa ya? Kalau saya mengajarkan di kelas itu kan law is a tool social engineering. Nah, hukum itu untuk merubah perilaku masyarakat. Nah, tapi kalau di podcast ini saya bilangnya nggak itu ya. Hukum itu untuk membunuh oposisi mungkin gitu ya. Atau hukum itu digunakan untuk senjata, ya, membunuh orang-orang yang mempunyai manuver ke depannya mungkin seperti itu. Ya, ini sangat berbahaya menurut saya kalau hukumnya tebang pilih seperti ini. Nah, karena boleh saya lihat ya, kasusnya itu juga sama, kemudian ada dugaan korupsi ini di Enggar ini ada ya, terbukti ya, adanya niat jahat ya, dan kemudian memperkaya diri sendirinya juga ada, tetapi kok sampai sekarang belum ada putusan. Nah, ini kalau bahasa Jawanya ini pilih kasih ini ya, ya. Mungkin itu seperti itu ya. Oke. Tapi juga yang ditanyakan para netizen itu adalah orang ini tuh sudah tidak terbukti korupsi, kenapa gitu loh? Itu maksudnya orang-orang tuh masih bahkan ada hashtag yang justice for Tom Lembong gitu loh. Dan ini juga berarti ke Mas Taufik juga ya. Dan ini pakar hukum dan menjelaskan bahwa Tom Lembong itu tidak terbukti atau tidak ditemukan mens rea ya. Karena dia hanya melaksanakan tugas dari atas yang bersifat administratif. Nah, menurut Mas Taufik ini gimana? Boleh dijelaskan nggak sih mens rea itu bagaimana dan berkaitan dengan Tom Lembong ini? Oke. Berbicara terkait tentang mens rea yang dalam kasus ini ya. Oke. Memang unsur mens rea memang dinyatakan tidak ada ya begitu Pak ya? Tidak ada gitu. Akan tetapi dalam konsep hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi ya, itu ada dua konsep Pak. Ada unsur mens rea, ada apa istilahnya ya? Intinya apa istilahnya ya? Saya lupa juga itu Pak. Actus reus. Nah, jadi bobot daripada actus reus itu tidak kalah penting daripada kata mens rea tadi itu. Mens rea itu kan niat jahat. Ya kan, niat jahat daripada si terdakwa gitulah. Oke, sorry, sebelum lanjut, actus reus itu apa? Fakta. Oke. Ataupun tindakan yang dilihat dapat merugikan. Oke. Nah, itu actus reus. Nah, begitu. Jadi di dalam Undang-Undang Tipikor sendiri itu tidak diatur secara eksplisit bahwasanya mens rea ini harus dibuktikan secara jelas atau tidak. Itu tidak diatur. Ini sebenarnya ada kekosongan ya Pak ya. Kekosongan. Sedangkan kita mengamati juga bahwasanya tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana extraordinary crime. Artinya tindakan yang luar biasa begitu. Sehingga akibat dari perbuatan tersebut itu sangatlah fatal begitu Pak ya. Jadi menurut saya itu
Ini saya nggak bisa menjelaskan ya, artinya ini dikatakan salah atau tidak saya nggak bisa menjelaskan. Akan tapi ini perlu banyak yang perdebatkan. Tetapi terlepas daripada itu, sebenarnya ada sumber hukum yang bisa mendorong Tom Lembong tetap masuk ke dalam jeruji itu, Pak. Yaitu sumber hukum yang namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu merupakan salah satu sumber hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu. Dan perlu kita ketahui, saya lupa sih mencatat putusannya itu putusan berapa, kan tetapi di situ banyak, bisa dicari di Direktorat Jenderal itu, Pak, Jenderal Putusan itu ada. Di situ ada bahwasanya tindak pidana korupsi ada, tindak pidana biasa juga ada, bahkan saya sedikit mengamati bahwasanya di dalam putusan tersebut walaupun tidak ada unsur mens rea, akan tetapi autus reusnya itu jelas dan akibat hukumnya fatal, itu tetap dikenakan. Begitu, Mbak. Dan juga ada salah satu contoh kebakaran. Dia ini kan kalau kita melihat dari unsur mens rea nggak ada istilahnya orang pengen membakar rumah, Pak ya. Akan tetapi dia tuh awalnya pengen masak. Sehingga ada unsur kelalaian yang dinamakan itu gulfalata, Pak. Nah, gulfalata, dan itu juga dikenakan jeratan hukum. Jadi menurut saya tidak hanya berpatokan kepada mens rea, akan tetapi kita harus melihat putusan-putusan hakim terdahulu. Ya. Mungkin simpelnya seperti itu, Pak. Ya. Oke, luar biasa Mas Taufik. Beralih lagi ke Pak Ferry ya. Sudah dijelaskan tadi kalau misalnya kebijakannya sebenarnya tidak ada mens rea atau merugikan negara gitu ya. Akan tetapi apabila perbuatan tersebut merugikan negara walaupun tidak mens rea, itu artinya sangat berat untuk pejabat publik atau gimana? Maksudnya perbuatan ini tuh bisa dilakukan jadi serba salah gitu atau gimana, Bapak? Iya. Kalau pendapat saya ya, mungkin agak berbeda sama Mas Taufik ya. Karena saya dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara ya. Jadi saya itu kurang setuju ya kalau memang kesalahan dalam melakukan keputusan tata usaha negara, kebijakan publik ya, SK bla 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 dan lain-lain ya, yang tidak ada indikasi ya, indikasi mens rea-nya, niat jahatnya itu, kemudian seseorang ini bisa dipidanakan. Nah, tapi ini juga kesalahan juga karena ketika pejabat publik itu gagal dalam mengeksekusi public policy, ya, itu memang tidak ada punishment, ya. Jadi kegagalan seorang pejabat publik itu nggak ada punishmentnya. Punishmentnya cuma dari masyarakat, mungkin netizen ya, wah, nggak iso, nggak bisa mimpin ini, bla 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 lah gitu ya. Tapi secara struktural itu saya belum melihat kegagalan seorang menteri mengeksekusi apa, ya, kemudian ada punishment administrasinya atau apa, nggak ada. Punishmentnya mungkin reshuffle gitu aja, ya. Artinya apa? Kerugian sebesar itu tadi ya, tanggung jawabnya adalah menteri selanjutnya. Menteri selanjutnya harus menanggung dosa masa lalu. Presiden selanjutnya harus menanggung dosa masa lalu. Nah, punishment terhadap kebijakan publik ini memang belum ada, saya belum melihat. Itu yang saya khawatirkan ya. Terus yang kedua terkait putusan pengadilan ya. Saya itu lebih lebih srek itu kalau memang hakim itu tidak hanya fokus pada kerugian negara ya. Tapi perilaku korup itu menurut saya dalam sosiologi hukum itu adalah penyakit yang memang laten itu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak hilang-hilang ya. Artinya ketika kesalahan prosedural itu bisa dipidanakan dengan punishment hukuman segitu ya. Ya harapan saya ketika ada unsur mens rea-nya harusnya more than this ya gitu. Ya. Harus lebih dari ini ya. Karena ada perilaku korup itu tadi ya. Dan dalam sosiologi hukum itu sangat berbahaya perilaku korup itu. Itu mungkin dari saya. Ya. Oke. Luar biasa Mas Taufik sama Pak Ferry. Jadi pandangan Mas Taufik dan Pak Ferry ini, apakah vonis Tom Lembong ini sudah benar dan tepat dan telah memenuhi 3 tujuan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan? Boleh Mas Taufik dulu. Oke. Kalau menurut saya ya istilah benar atau salahnya itu nggak ada Pak dalam konsep hukum pidana. Adanya ingkrah dan tidak ingkrah. Apalagi sekarang posisi kasusnya ini masih belum ingkrah ya Pak ya. Akan tetapi kalau saya boleh mempresentasekan, kalau dilihat dari aspek keadilan, penjatuhan putusan Tom Lembong ini bisa dikatakan benar. Sebab kenapa? Kita melihat dari pasal 2 tersebut bahwasanya di situ kan ini kan ada minimal khususnya Pak ya. Yang dimana minimal itu 4 tahun penjara. Sedangkan Tom Lembong dengan beberapa pemaaf daripada pertimbangan hakim yang termasuk tadi tidak ada unsur memperkaya diri sendiri ataupun
adanya mens rea tadi gitu kan. Itu menurut saya yang dari 4 tahun itu dinaikin cuma setengah tahun, itu menurut saya sudah pas. Menurut saya begitu. Kalau dari aspek keadilan, kemanfaatan. Kalau kemanfaatan jelas ada dong. Untuk menteri-menteri selanjutnya mungkin lebih hati-hati lagi. Jangan asal jeblas-jeblos untuk mengeluarkan suatu kebijakan begitu. Apalagi tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Nah, begitu. Selanjutnya dari aspek kepastian. Kalau kepastian udah jelas juga, karena itu pasal yang diterapkan oleh hakim itu sesuai, tanpa ada salah satu unsur yang terlepas dari itu. Mungkin begitu kira-kira. Oke, lanjut Pak Ferry. Kalau dari saya ya, dari 3 aspek tadi ya, kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan juga keadilannya. Kalau saya boleh bilang dari kepastian hukum, ya kepastian hukum itu bisa diartikan 2 ya. Ada 2 aliran. Yang pertama itu ya hukumnya pasti ada produknya. Nah kalau kita pakai aliran ini, ya mau nggak mau putusan pengadilan ya harus diterima. Ya, textbook yang sudah dikeluarkan ya, dan produk yang sudah dikeluarkan ya mau nggak mau harus dijalankan. Ya kalau nggak mau ya itu digugat dulu ya, banding sampai nanti kasasi mungkin seperti itu. Jadi kalau dari aliran ini. Tapi kalau dari aliran kepastian hukum yang saya pelajari ya, dan saya yakini itu adalah ketika produk hukum ini benar-benar ditaati oleh masyarakat, itulah kepastian hukum. Ya, agak filsafat dikit kalau yang ini ya. Saya suka yang ini ya. Jadi menurut saya ya, dari aspek kepastian hukum ya, saya tidak setuju dengan putusan hakim. Karena itu tadi, saya punya prinsip perilaku korup itu adalah unsur utama dalam tindak pidana korupsi. Ya. Jadi perilaku mens rea-nya ya, yang saya tarik di situ. Terus selanjutnya adalah apa? Kemanfaatan ya. Oh, keadilan, kemanfaatan dulu. Ya. Nah, itu tadi. Kalau kemanfaatnya saya boleh bilang putusan ini sangat bermanfaat ya. Kalau kalian tidak pinter-pinter ngatur regulasi jadi menteri, ya nggak usah jadi menteri, ya. Jadi pengusaha aja ya. Dagang kok ya. Atau kalau kalian ikut jadi tim sesnya minta jatah, jangan jatah menteri, jatah tambang saja. Gitu ya, gitu loh ya. Yang aman gitu loh ya. Soalnya kalau jadi menteri decision maker, ya. Kamu memutuskan, ditanya wis ini ya apa masalahnya kayak gini, putuskan. Kamu salah melangkah 1 ya. Demi goal yang kamu capai itu tadi, walaupun goalnya itu adalah target kamu sebagai menteri, ya tetap masuk. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemanfaatannya satu lagi, ya. Jadi pinter-pinter ya nanti kalau masuk ke pemerintahan. Ya. Jadi seumpama Samdi kalian jadi oposisi itu tetap aman dan berada di pemerintahan juga aman. Itu juga penting. Ya. Jadi tidak dijadikan manuver kalian. Kehadiran kalian dijadikan manuver ya, tetap aman saja atau bisa memposisikan diri. Ini dari aspek politik hukum ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah keadilan. Ya. Menurut saya ini tidak adil. Menurut saya ya. Karena saya punya filosofi itu tadi. Ya. Perilaku korup itu adalah unsur utama yang harus dijerat oleh koruptor, bukan cacat prosedural. Oke, luar biasa Pak Ferry, Mas Taufik ya. Ini saya jadi dapat ilmu baru, ini Pak ya. Jadi memang itu Pak yang saya tangkap adalah memang regulasinya gitu ya. Iya, regulasi. Regulasi gitu. Oke. Dan ini di satu lagi, regulasi dan keadaan sih mungkin. Keadaan ini, ya. Keadaannya seperti ini. Terus regulasinya nggak mencukupi untuk keadaan seperti ini. Sama kayak COVID kan, Mbak. COVID kan gitu. COVID datang berat, regulasinya nggak ada, bingung. Iya. Jadi kayak bingung. Iya, hukumnya terbelakang akhirnya. Oke. Jadi perbincangan tadi ya mengenai kasus Tom Lembong ini, dan dari Pak Ferry dan Mas Taufik, ada nggak yang harus digarisbawahi dan juga adakah pesan yang ingin disampaikan? Silakan dari Mas Taufik dulu. Kalau dari saya sih pesannya, saya harapan nih Pak ya, kedepannya itu terkait tentang pengaturan adanya mens rea itu mampu dibuktikan atau tidak di dalam peraturan tindak pidana korupsi itu secara eksplisit gitu loh, supaya tidak ada keambiguan seperti sekarang gitu loh. Sebab banyak perspektif, ada yang mengatakan harus dibuktikan, ada yang tidak begitu. Sedangkan juga ada jurisprudensi yang tidak harus dibuktikan. Nah, ini kan keambiguan kan, sehingga menjadi perbincangan yang sangat panas. Begitu. Terus yang kedua itu
Ya harapan kedepannya lah ya Pak, Ya. supaya ya kementerian itu lebih berhati-hati lagi. Sebab mungkin sekarang kalian itu dinaungi oleh siapa, dan penaungan itu nggak selamanya ada di atas kepala kita. Ada suatu saat nanti kita tuh ya lepas daripada itu dan kita mampu dijerat secara gampang. Oke, lanjut Pak Ferry. Oke, kalau dari saya perbaiki regulasi. Ya. Hukum itu harus menangkap situasi ke depan, ya. Jadi kalau kejadiannya, kalau di aturannya itu cuma mengatur gula kristal putih, ya berarti sekarang harus disiapkan ini GKK-nya seperti apa, harus ada aturan. Kemudian kalau seumpama keadaannya itu defisit tebu dan lain-lain tidak bisa produksi, apa solusinya kayak gitu. Ya, supaya apa? Nanti pejabat publiknya mau melangkah tidak salah. Ya. Walaupun dia ditarget pada saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dinamika politik, ya. Jadi ketika teman-teman siap menjadi pejabat publik, ya siap dengan dinamika politiknya, ya. Kapan kalian harus berada di posisi kanan, posisi kiri, bawah atau atas, ya. Pinter-pinter menempatkan diri, itu mungkin. Atur posisi mungkin gitu ya. Iya, iya. Ada lagi yang mau disampaikan yang memang harus digarisbawahi gitu. Monggo, silakan. Harus digarisbawahi. Mungkin Pak Ferry aja. Ya. Pak Ferry, monggo. Mungkin saya pengen nyebrang ke pidana ya. Boleh. Domain mens rea itu sampai mana? Udah itu aja, Mas. Domain mens rea. Ya tadi. Domain mens rea. Iya. Apa? Sampai mana domainnya? Karena kita berbicara domain itu adalah batasan ruang dan waktu. Ya. Sampai mana koridornya, ya. Biar tidak menjadi karet tarik sana tarik sini. Ya. Diperlukan atau tidak harus jelas ini, ya. Ya. Karena kalau gini nanti tergantung aliran hakimnya. Ya. Ya. Kalau hakimnya, wah aku pas seneng pakai mens rea, ya wis pakai mens rea. Ya. Saya perlu pakai mens rea satunya, saya nggak perlu pakai mens rea loh. Ini kan tergantung aliran hakimnya nanti. Ya. Berbahaya kayak gini. Karena Ya. sebenarnya mens rea itu banyak Pak, Iya. banyak macamnya ini dan Ini. itu. Tapi saya tidak bisa menjabarkan di Ya. sini ya, mungkin terlalu panjang nanti. Banyak. Begitu. Oke, luar biasa Pak Ferry dan Mas Taufik ya. Jadi emang kasus Tom Lembong ini saya ini masih jadi topik hangat sampai detik ini ya. Jadi sudah disampaikan sama Pak Ferry, sama Mas Taufik kalau misalnya ini tuh apa ya, juga sebagai alarm ya Pak, Alarm. buat pembuat kebijakan gitu. Dan juga bahwa keputusan yang berdampak besar itu meski tampaknya jahat dan juga bisa berujung ke pidana, disinilah pentingnya kejelasan hukum. Seperti itu ya. Oke, Pak Ferry, Mas Taufik, terima kasih banyak ya. Ya. Ini perbincangan luar biasa sekali. Terima kasih sudah memberikan statement terkait kasus yang lagi ramai ini, Tom Lembong ya. Dan Sobat Memo, kalau misalnya punya komentar terkait kasus ini, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode podcast Memo selanjutnya. Terima kasih.